Baik, sepertinya sudah masuk semua nih ya, mas-mas dari tim advokasi yang wakil karyawan ya. Oke, mungkin sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada tim advokasi dari perwakilan tim manajemen. Eh, di sini kami meminta maaf telah mengganggu waktu liburnya mas-mas sekalian gitu ya. Ini rapat dadakan gitu ya. Di sini kami akan menyampaikan sedikit informasi ya terkait keputusan untuk menetapkan perangkat lunak pemantauan keystroke dan email melalui jaringan kantor. Ini tuh bukanlah keputusan yang diambil secara ringan gitu ya. Ini tuh keputusan diambil secara penuh pertimbangan. Tapi ini tuh adalah sebuah langkah yang strategis yang sangat diperlukan bagi perusahaan, di mana keputusan ini kami dasarkan kepada 3 pilar pertahanan krusial, yaitu untuk melindungi investasi perusahaan, reputasi dan masa depan seluruh bagian dari perusahaan ini, baik itu tim manajemen, eksekutif maupun dari karyawan sendiri. Oke, selanjutnya kan dilanjutkan oleh Mas Yogi gitu ya. Silakan Mas Yogi. Baik, terima kasih Mas Rido. Mungkin buat pilar pertama itu adalah produktivitas, di mana saat ini data internal kita itu menunjukkan adanya penurunan kinerja secara keseluruhan. Karena itu, sistem pemantauan diperlukan sebagai alat audit yang objektif dan akurat. Dengan pemantauan real time tentunya, kita bisa menemukan sumber masalah seperti cyberloafing dan memastikan bahwa waktu kerja serta fasilitas IT digunakan secara efektif, rekan-rekan. Nah, penyalahgunaan waktu kerja juga oleh sebagian kecil karyawan pada akhirnya merugikan produktivitas seluruh tim. Begitu rekan-rekan, mungkin buat pilar kedua, Mas Rido. Baik, saya akan sampaikan pilar kedua. Di sini intinya itu adalah soal illegal protection. Soal legal protection, guys. Jadi kita semua kan tahu gitu, kantor itu harus inklusif dan nyaman gitu lingkungan kerjanya. Nah, kalau ada hal negatif yang muncul kayak pelecehan atau diskriminasi lewat email, sistem monitoring itu jadi cara super penting buat ngamanin bukti otentik atau bisa disebut sebagai forensic evidence, di mana buktinya itu vital banget guys, bukan cuma buat jaga-jaga kalau ada tuntutan, tapi yang paling utama adalah buat mastiin kalau kita itu bisa langsung stop kelakuan buruk atau kejadian yang tidak kita inginkan itu. Jadi kita bisa ngelindungin perusahaan dari denda yang gede dan bikin suasana kerja tetap chill dan sehat. Nah, yang terakhir untuk pilar ketiga. Untuk pilar ketiga ini itu di perlindungan aset data perusahaan, rekan-rekan. Nah, ini itu merupakan aspek yang paling krusial. Jadi kita ini berada di industri yang sangat kompetitif. Teman-teman juga tahu kan, sehingga menjaga kerahasiaan data menjadi prioritas utama perusahaan kita. Nah, buat pemantauan aktivitas dan komunikasi menjadi benteng pertama untuk mencegah ancaman dari dalam. Misalnya, upaya pencurian atau kebocoran informasi penting. Banyak contoh di mana kebocoran data menyebabkan kerugian besar dan merusak reputasi perusahaan. Nah, dengan memonitor potensi aktivitas mencurigakan, seperti pengiriman data sensitif ke email atau perangkat eksternal, kita memastikan perusahaan tetap aman. Nah, untuk mengabaikan hal ini berarti mengabaikan tanggung jawab kita kepada stakeholder dan kelangsungan bisnis perusahaan. Nah, untuk rekan-rekan gimana tanggapannya? Monggo silakan Saudara Farhan kalau ingin menyampaikan argumennya. Cek, apakah suara saya terdengar jelas? Aman Mas, langsung saja. Ya, terima kasih untuk Mas Rido dan Mas Yogi. Kami dari tim advokasi sebenarnya agak kurang setuju dengan niatan pemantauan secara universal ini. Nah, dikarenakan menurut kami melihatnya itu sebagai hukuman kolektif yang tidak adil bagi mayoritas karyawan yang produktif. Hal ini mengorbankan otonomi dan kepercayaan semua karyawan. Nah, kalaupun saudara memang mas-mas ini memang beranggap sudah melakukan mitigasi bahwa adanya potensi penurunan produktivitas dan potensi kebocoran data, aset dan sebagainya itu, menurut saya itu kan perilaku yang dilakukan oleh segelintir orang.
Jadi sebenarnya perusahaan tidak bisa mengeneralisasi kesalahan yang dilakukan oleh segelintir orang dan sehingga dampaknya itu berimbas ke seluruh karyawan. Harusnya manajemen lebih mempertimbangkan juga. Ada karyawan yang rajin, masa dia harus ikut dipantau juga? Dia kan jadi merasa dia merasa kehilangan kepercayaan dong dari perusahaan. Jadi yang harusnya karyawan itu rajin, lebih produktif, dia ketika dipantau dia jadi merasa stres, moralnya terganggu dan malah berpotensi menurunkan talenta dia yang harusnya meningkatkan produktivitas perusahaan. Mungkin itu tanggapan dari saya, Mas. Silakan Mas Yusuf. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya ingin menanggapi juga untuk pernyataan Pak Haran, saya juga sangat setuju. Nah, jadi selain dampak moral yang telah tadi dijelaskan oleh Mas Farhan yang sudah dijelaskan, nah pemantauan ini tuh saya pandang bisa jadi pelanggaran privasi yang bisa dibilang menurut saya itu berlebihan. Nah, bisa dibilang demikian itu karena bisa saja pemantauan ini menangkap data pribadi karyawan yang sensitif seperti password bank ataupun percakapan-percakapan penting yang sebenarnya tidak perlu diambil oleh perusahaan. Nah, jika pemantauan ini terjadi, bisa saja pemantauan itu bisa dilakukan pada device-device pribadi kita, yang mana itu kan tidak sopan ya menurut saya. Nah, pengumpulan data yang tidak relevan ini dan tidak proporsional ini justru membuka perusahaan pada resiko tuntutan diskriminasi baru di masa depan. Jika data pribadi ini tidak sengaja atau terpakai dalam pengambilan keputusan ketenagakerjaan, nah kami ingin menegaskan bahwa perusahaan tuh seharusnya lebih memprioritaskan integritas kita daripada pengawasan yang invasif daripada sekian. Baik, apakah saudara atau Mas Yusuf sudah selesai? Mungkin akan saya lanjutkan ya. Tadi itu teman-teman mas-masnya sekalian itu membahas mengenai isu keadilan atau dari moral itu sendiri ya. Mungkin tunggu dulu ya teman-teman ya. Saya ingin menyampaikan kalau karyawan yang kerjanya baik itu atau yang kerjanya bagus itu dijamin nggak akan kena beban. Keadilan itu harus dilihat dari sistem bukan dari individu. Monitoring ini kan berfungsi kayak audit data besar buat lihat data tren secara keseluruhan. Dan buat karyawan yang jujur itu, data ini justru bisa jadi bukti yang ngebebasin kalau sewaktu-waktu dituduh lalai. Kita tuh nggak mantau kamu tiap jam. Kita cuma mau menjaga standar kinerja yang adil buat semua, dan itu tanggung jawab kami sebagai perwakilan dari tim manajemen. Izin menanggapi, Pak. Izin menanggapi, Mas. Kalaupun emang pemantauan ini tujuannya untuk konsep produktivitas, dengan adanya pemantauan ini ditakutkan karyawan akan selalu didorong terus-menerus sibuk. Sedangkan namanya karyawan juga kan manusia, Mas. Jadi ada namanya masanya burnout. Jadi kalau sumpamanya dia burnout dan dia harus untuk meninggalkan komputernya sejenak, ya menurut saya itu wajar saja. Dan ketika pun dia kembali, dia harusnya kan dia kembali dengan energi yang lebih powerful sehingga dia bisa meningkatkan produktivitas kerja. Kalau setiap hari dia dipantau, ketika dia meninggalkan komputer, otomatis dia akan mendapat nilai jelek dalam pemantauan tersebut. Nah, jika jika emang pemantauan ini pengen dilakuin, tetap dilakuin, menurut saya tidak proporsional dan akan terlalu keras jika pemantauan ini memang dilakukan secara general atau menyeluruh baik di device kantor ataupun di device pribadi. Oke, mungkin menanggapi dari Mas Farhan, mungkin ya ada berhubung isu privasi gitu ya. Mungkin kami juga memahami bahwa isu privasi itu yang sensitif lah. Karena itu kebijakan yang kami terapkan itu bersifat transparan dan jelas. Nah, aktivitas yang dilakukan menggunakan perangkat kantor itu tidak bersifat pribadi. Karena perangkat tersebut merupakan aset perusahaan. Nah, saat karyawan menyetujui kebijakan ini, artinya mereka memahami bahwa ruang kerja digital berbeda dengan ruang personal di rumah. Nah, langkah ini itu bukan untuk membatasi rekan-rekan,
tetapi untuk memenuhi kewajiban hukum dan memastikan bahwa fasilitas perusahaan itu tidak digunakan untuk aktivitas yang dapat merugikan perusahaan maupun seluruh tim. Mungkin ada tanggapan lagi? Baik, terima kasih atas tanggapannya Mas Yok. Nah, mungkin saya ingin menekankan kembali ya. Nah, secara etika sebenarnya antara penetapan aturan ini dengan perasaan para karyawan, nah karyawan pun itu juga manusia yang mana mungkin Masnya juga bisa merasakan dari sisi karyawannya juga. Nah, gimana sih kalau rasanya kalau misalnya kita terlalu diawasi dalam pekerjaan? Nah, menurut saya tuh ini akan berdampak pada karyawannya itu sendiri. Mereka merasa tidak nyaman dan mungkin bisa menyebabkan lingkungan kerja itu menjadi lebih tegang. Karena kita diawasi setiap pergerakannya dari mulai kegiatan-kegiatan di device pribadi kita seperti melakukan pesan pribadi ataupun aktivitas aplikasi dalam device itu akan menimbulkan rasa yang kurang nyaman bagi saya sendiri. Selain itu, data-data yang telah dikirim atau dipegang oleh perusahaan ini tuh saya rasa belum ada jaminan bahwa data kita itu bisa aman dipegang oleh perusahaan. Nah, namun justru bisa saja kalau misalnya data kita dipegang oleh kalian tuh, kalau terjadi kebobolan tuh kita juga yang akan kena gitu loh. Mungkin itu bisa dipertimbangkan oleh mas-mas kalian. Oke, terima kasih Mas Yusuf atas kekhawatirannya ya, mungkin bisa jadi input juga buat kita. Tapi tahan dulu guys. Kita juga mempunyai kewajiban etis gitu ya dalam melindungi aset dan stabilitas perusahaan. Serius deh guys, kalau kita gagal melindungi data rahasia dari insider trade atau ancaman dari yang datangnya dari dalam gitu ya, dari karyawan sendiri terutama yang mungkin punya jiwa-jiwa pengkhianat gitu kan. Nah, itu namanya juga bisa dibilang kelalaian etis gitu yang serius ke shareholder kita atau bisa dibilang ke investor gitu. Di mana sistem monitoring ini tuh adalah tindakan etis yang mutlak, mungkin sah-sah saja gitu untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan di tengah persaingan yang ketat ini. Kita nggak bisa dong mengorbankan keamanan data segitu pentingnya cuma demi perusahaan yang bisa diatasi dengan kebijakan yang transparan. Oke, izin menanggapi Mas Rido. Oke, kami paham untuk urgensi perusahaan, di mana urgensi ini tujuannya memang untuk melindungi aset dan data. Tapi menurut kami juga, kalau pemantauan ini dilakukan secara menyeluruh, justru akan melanggar etika mayoritas karyawan yang jujur, Pak. Nah, ketika karyawan yang jujur ini merasa diawasi, ada posibilitas bahwa mereka akan cenderung mengembangkan cara yang ilegal untuk terlepas dari pemantauan tersebut. Dan dengan pemantauan ini juga ditakutkan juga mereka akan menjadi, ini tuh ditanggapi sebagai ancaman karena frustasi dan merasa tidak dihargai kebebasan berekspresinya, kebebasan privasinya. Jadi kita menghargai di sini itikat baik dari mas-mas untuk itikat baik dari mas-mas pada perusahaan ini sebagai bentuk mitigasi resiko. Tapi daripada melakukannya secara general, kami menyarankan untuk penerapan pangkat lunak ini, pemantauan seperti keystroke dan pemantauan email ini cukup bisa dilakukan pembatasan atau dilakukan segmentasi di bagian tertentu saja. Jangan dilakukan secara general. Mungkin pemantauan keystroke dan email ini bisa cukup dilakukan di perangkat milik kantor saja gitu loh, Mas. Nah, betul itu. Nah, jadi kalau menurut dari solusi dari kami sendiri, dari karyawan sendiri, sebagai pengambilan keputusan jalan tengah, kami itu menawarkan solusi yang tadi telah dijelaskan, dan dari segi karyawannya tuh kami bersedia untuk melakukan semua pekerjaan dari mulai seluruh hal yang berurusan dengan kantor itu menggunakan device dari perangkat kantor sendiri. Nah, solusi ini menghilangkan ambiguitas privasi pada device pribadi kami yang sebelumnya saya permasalahkan, dan secara praktiknya pun nanti memberikan perusahaan lingkungan kerja yang terjamin keamanannya dan dapat diawasi secara penuh.
Nah, jadi ini adalah jalan tengah yang menghormati martabat kami sebagai karyawan, privasi kami sebagai karyawan, sekaligus menjamin keamanan aset Anda. Mungkin solusi yang Mas advokasi sampaikan ini masuk akal ya bagi kami ya. Mungkin bisa kami pertimbangkan kembali. Di mana di sini tuh mungkin mas-mas kalian niatnya adalah untuk mengurangi risiko data-data yang ada di perangkat pribadi. Risikonya itu risiko kebocoran itu berkurang gitu kan ya. Nah, kita juga dapat kontrol penuh atas integritas data, dan kita juga bisa lihat semua yang kita butuhkan untuk audit dan forensik di lingkungan kantor yang mungkin bukan mungkin lagi sih, yang sudah jelas aturannya gitu. Mungkin dari Mas Yogi ada tambahan, Mas Yog? Mungkin saya juga sepakat. Kami juga menilai usulan ini tuh sebagai dasar solusi yang sangat solid lah. Buat pendekatan tersebut juga memberikan keseimbangan yang tepat gitu antara kebutuhan kepatuhan hukum dan perlindungan keamanan perusahaan. Sekaligus juga tetap menunjukkan komitmen kami terhadap transparansi dan penghormatan terhadap privasi karyawan. Nah, dengan fondasi yang jelas dan etis ini mungkin kita siap itu untuk melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu merumuskan detail implementasi teknis serta menyusun kebijakan resmi yang akan menjadi acuan bersama teman-teman. Mungkin dari saya sekian. Baik, mungkin ya terima kasih buat dari teman-teman tim advokasi. Mohon maaf kami mengganggu waktunya di libur ini. Saya tutup. Terima kasih.